Berapa banyak rugi kami? Yang satu. Kalian cuma bikin diri sendiri. Coba kalau terlambat begini. Oke, kita tunda besok. Kami antar ke hotel sekarang. Jangan dibodoh-bodoh ke kami. Bukan aturan di sini. Aturan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mau hancur kayaknya negeri ini ya. Rakyat ketakutan, dan salah satu ketakutannya adalah menyimpan uang di bank ya. Dan apa yang kemudian terjadi? Mereka rame-rame menarik uang dari ATM, dari bank, dari layanan jasa keuangan lainnya, tabungan-tabungan itu ya. Dan apakah ini seperti ras yang tidak hanya menggoncang bank, tetapi juga menggoncang fondasi keuangan negara. Ingat ya pemirsa, bank-bank yang ada sekarang ini ya, dia tidak akan bisa, apalagi yang banknya pemerintah, keuntungannya itu disimpan oleh Danantara. Sementara kalau tabungan dari rakyat ini diambil, habis tabungannya, hancur semua ini perbankan, terutama perbankan pemerintah ini. Dan ini tampaknya tidak hanya pemerintah, ketika tidak hanya orang-orang muda yang narik duit, bahkan pensiunan-pensiunan pun sekarang ini pada ketakutan. Ya, pada ketakutan, dan akhirnya rame-rame ngambil semua uangnya di bank, disimpan, dipegang sendiri. Bayangkan, dalam era di mana digitalisasi sudah semakin kuat begini, karena kecerobohan dan kedunguan dari rejim ini, ya kan, mengambil kebijakan seenaknya saja, blokir semuanya, ya, pada akhirnya menjadi ketakutan itu kepada rakyat, ya. Kemarin sudah kita upload satu video tentang bagaimana korban meninggal karena tidak bisa mencairkan uang tabungannya, karena ditahan, diblokir oleh pemerintah, walaupun tidak ada kasus apapun, ya. Dia menunggu waktu sampai 20 hari atau 2 minggu baru bisa dicairkan. Keburu mati orang tuanya, ya kan? Dan ini kebijakan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan itu ternyata memblokir 31 juta rekening dorman, alias rekening yang tidak aktif bertransaksi, ya. Kabarnya itu 3 bulan, dan ini menjadi sorotan publik di pekan ini, ya. Nah, PPATK sebenarnya sudah mulai melakukan pemblokiran itu sejak 15 Mei, tetapi tidak ada beritanya, cuma di lamannya saja, laman PPATK saja, ya. PPATK blokir rekening yang tidak itu. Nah, siapa yang mengunjungi laman PPATK? Ya, dari 200 sekian juta orang yang datang mengunjungi ke PPATK itu siapa? Ada 1000 orang enggak, gitu kan? Artinya berita sepenting ini, tiba-tiba ada kebijakan seperti itu tanpa pemberitahuan. Loh, ini sangat mengerikan, gitu loh. Dan sekarang rakyat pada akhirnya tahu, ya, dan yang muncul adalah kekhawatiran baru. Narik duitnya. Kalau ditarik duitnya, fungsi bank tidak akan bisa menjadi mediasi, yang menjadi mediator bisnis. Nggak bisa itu, ya. Orang utang bank untuk bisnis akhirnya menjadi susah, ya kan? Bank harus membayar karyawan, overhead, dan lain sebagainya. Dia nggak mendapatkan keuntungan apapun karena tidak bisa mengambil rental dari dia meminjamin, ya, sebagai mediator keuangan. Dan akhirnya runtuh perbankan, runtuh bisnis, dan negara ini akan hancur. Ya, lah siapa yang menjadi pahlawan, ya kan? Apakah PPATK itu dengan bodohnya memblokir 31 juta rekening tanpa perintah dari bosnya negeri ini, atau memang sengaja itu bosnya memberikan perintah, nanti terjadi gonjang-ganjing seperti kasus gas melon atau bensin oplosan dan lain sebagainya, seolah-olah menjadi pahlawan begitu, ya. Ini sudah menjadi persoalan yang serius.
rakyat betul-betul diganggu oleh pemerintah yang ada saat ini. Tidak bisa tidur rakyatnya itu, ya, punya uang sedikit untuk persiapan buat anaknya sekolah dan lain sebagainya, akhirnya ditaruh di rumah. Kalau taruh di rumah, khawatir kemalingan, kan menjadi tidak tentram semua ini, ya. Nah, PPATK menjelaskan seperti itu, ketuanya dipanggil sama Prabowo tidak ngomong apa-apa, kemudian cabutlah kebijakan itu, 31 juta rekening yang semula diblokir dibuka lagi, tetapi kekhawatiran rakyat tidak bisa dengan mudah dihilangkan. Karena tindakan goblok yang seperti itu bisa muncul kembali, dan itu rakyat tidak ingin akan menimpa mereka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.